ada heartbreak yang lebih sedih lagi gitu, kehilangan pertemanan. Kayak lo ngerasa patah hati tapi lo kehilangan teman gitu. Lo pernah ada yang sampai kayak gitu nggak sih? Wah, kan Mbak. Nanti dia nangis lo lagi. memancing, gue juga terpancing nih nanti. Karena when things are good, everyone wants to be your friend. Yes. Gitu. Iya benar sih. Iya kan, when Iya. things are good, everyone wants to be your friend. Tapi yang bisa nemenin lo pas lagi sulit-sulit. Nah itu betul. One of those kinds. Oke. Gue juga suka pertemanan friends loh. Tapi jangan sampai dengan adanya teknologi, gue mau tuh effort gue tuh reciprocal gitu loh. Jadi lu apalagi ya? Emang Bu Menteri kan? 2029 mau nyalek, persiapan harus dari sekarang. Bu Menteri ini, aduh. Gitu. Di kota bentar lagi. Iya bener. Excuse me, what's an adult problem nobody prepared you for? Losing friends. I think people talk about heartbreaks from relationships all the time, but nobody ever tells you how hard it is to lose your friends. Wow, that's deep. Thanks for answering. Yeah. Okay, we're going. Kok ngomongnya bener sih? Lu kenapa ketawa? Itu kan Gak, Pak. sedih. Iya sedih. Sedih. Apalagi sih, siapa tuh namanya? Rama Laudi biasanya soalnya bikin konten komedi kan gitu. Iya, Jadi gue tapi dari so tadi nungguin hooknya ketawanya, tapi rupanya sampai habis nggak ada. Udah gitu yang bagian endingnya dong, yang dia kayak mengingat siapakah orang yang dia kehilangan gitu, terus dia jalan. Sambil naik sepeda lagi kan. Jadi sedih. Gue baru tahu dari kalian sih siapa itu. Gue juga baru follow tadi sih. Nambah satu followers lo. Wah, tapi bener loh, kontennya yang ini ngena banget. Lu ngerasa nggak sih, the older we are, gue ngerasa temen gue semakin sedikit. Compare dengan era gue sekolah, SMA, kuliah, even dibandingin usia gue 20-an, kalau gue ngeliat kontak gue banyak nomornya. Tapi yang bener-bener gue bisa ada special moment, gue pingin ngomong sama tuh orang. The older we are, gue belum tua sih nya. Iya loh. Serius banget ini. Tak lo ngerasain lo di Diingetin fase lagi gue. emang. Iya. Silakan terus. Iya. Mungkin kalau misalnya lo bilang tadi circle mungkin makin dikit kali ya Mbak dibandingkan dulu gitu. Cuman menurut gue buktinya kita bisa-bisa aja ketemu temen lagi gitu maksudnya walaupun baru ketemu setahun 2 tahun ini gitu loh. Oh yes. Ya nggak sih? Walaupun memang nggak semua orang kayaknya punya Iya sih. hoki kayak gini ya gitu loh. tapi bener menurut gue bukan sesuatu yang nggak mungkin lah ketemu temen di Iya usia juga sih. matang. Gue tuh punya pengalaman kehilangan teman. Itu teman like gue sampai detik ini ya tanpa ngerasa ada yang nggak enakan ya. Gue sampai detik ini kalau sampai nanti gue married, dari dulu gue cuma tahu namanya dia doang. And suddenly dia hilang dari hidup gue. Dan kalau ditanya ntar gue married siapa yang jadi maid of honor gue nggak bisa nemu nama lo. Kok sedih? Iya. Makanya gue nggak kawin. Nggak tahu mau Gitu ya, boleh gitu. Nggak boleh gitu. Oh nggak boleh. Tapi waiting list banyak sih di gue juga banyak buat lu nya. Waiting list jadi maid of honor gue. Anya. Apaan sih? Lu serius lu, gue masih laku. Cuman yang gue cari sahabat, bukan pasangan lagi. Kalau Drew lo gimana Drew? Menurut lo gimana? Bener nggak kalau misalnya lebih mudah buat lo gimana? Lebih mudah maintain teman yang udah lama atau apakah lo punya teman kayak gitu atau kayak lebih mudah cari teman yang baru? Menurut lo? Kalau gue berteman sama teman gue tuh lama semua gitu loh. Serius lo? Serius. Kayak Selama teman sekolah apa nih? Gitu? Selama kayak belas-belasan lah, kan gue masih muda. Gak boleh gitu. Sabar. Tapi hitungannya belasan tahun ya? Iya belasan lah kayak gitu. Jadi gue tipikal yang banyak teman tapi sahabat sedikit. I see. Tapi yang kayak temenan tuh kayak
belasan sih. Kayak belasan tahun gitu, more than 10 tahun gitu. Lo nggak pernah kehilangan teman? Kayaknya kan pernah, cuman gue berteman lama banyak yang masih termaintain dengan baik gitu loh, walaupun by phone ya, sekarang ada susah kan. Oh. Kalau lo gimana Mbak? Ini Mbak yang mana nih? Mbak Nisa. Kalau gue, iya, Anda selalu manggil kita Iya, Mbak Nisa. bertahun-tahun dari awal kenalan. Jadi nih ya, awal kenalan ya, for your information ya, dia udah manggil Mbak. Gue inget banget itu di Spark. The Japanese in me. Iya, dan Gak bisa di hilang meeting itu loh. udah langsung gue ngomongin gitu ya. Oh, waktu itu belum, dulu masuk di pertengahan. Gue udah ngomongin waktu itu, udah Paling ya. kecil gue. Iya. Gue mikir kenapa gue bisa berteman sama dia ya. Karena gue ngomongannya bikin Temen gue sampai ada yang nanya, Bro, lu tuh seumur Anya ya? Gue bilang, ya ampun, kata gue baru 17 tahun. Anya tuh 12 tahun, Anya di bawah umur. itu pujian buat gue dong. Iya Kalau gue dong. seumuran sama dia. Iya, neraka buat lo, surga buat lo. Anya 12 tahun di bawah umur. Tapi kembali lagi nih ya, gue mau nginget, gue nggak pernah, karena ini harus diomongin in public supaya mudah-mudahan dia bisa berubah ya. Mudah-mudahan. dong, itu udah. Anissa, Anya. Iya, iya. Jadi waktu awal duduk rame-rame tuh kita diperkenalkan, langsung gue bilang, udah ya kita jangan manggil Kak, Mbak, Ape, Mbok, segala macam, udah langsung nama aja. Iya Mbak. Kagak bisa dia, kagak bisa. Oke Mbak. Bisa gue. Ya Allah, kagak bisa. Jadinya kan gue kayak ngerasa dituain mulu sama dia. Ya sudahlah, lanjutkan. Balik ke teman. Tapi kalau gue punya teman yang puluhan tahun, ketahuan dong. Iya sih. Tapi nggak Gua belum selalu nyampe Tunggu, puluhan tahun tuh dari kapan? SMA? SMP? Kalau puluhan tahun berarti kan di atas 10 tahun ya, di atas 10-20 Dia mulai tahun kan. hati-hati nih, dia mulai hati-hati. Matematikanya bekerja ya. Nggak dikasih tahu exactly berapa puluh tahun, so nanti ketahuan umurnya kan. Anyway, dari SMP gue. Tapi masih kontak kayak layaknya ritmenya seperti dulu, karena kan mempertahankan pertemanan ada, tapi frekuensi untuk kontak-kontakannya frekuensinya masih berkurang. berkurang banget. Ini definisinya antara lo kenal sama teman kan beda ya maksudnya. Iya. Di sini kan, maksudnya teman yang memang termaintain gitu kan maksudnya kan. Yang tahu segala macam urusan usus kita lah Update gitu gitu loh. lah, heeh. Oh lumayan tahu sih urusan ususan itu. Gue gak nyambungin ini biasa baby boomer. Aduh, yang paling dalam banget lah gitu. Kita tua tapi nggak boomers sih. Gila lo, ntar mak gue panggil ke sini lagi. 12 tahun di bawah umur. Kalau dibilang mungkin lebih dari 20 tahun ya, 20 tahun, 25 tahun. Soalnya benar dari awal SMP. Ada ya yang kayak gitu ya? Tapi ya itu ya kayak sempet ya lama nggak ketemu. Tapi kayak kalau ada kesempatan lah, karena udah ada yang tinggal di luar negeri, terus ada yang emang ya masing-masing juga sibuk banget. Ya udah kalau misalnya ada kesempatan ketemu ya ketemu. Tapi bisa dihitung lah setahun berapa kali. Cuma kalaupun lagi ketemu tuh kayak Langsung kayak kok kayaknya kayak ketemu Frekuensi. tiap hari gitu loh Masih ngobrolnya. nyambung ya. Berarti di maintain dong. Bu Menteri, Itu tapi itu ya relate kayak itu gue lupa lihat di reels apa di Twitter, gue lupa lah pokoknya. Intinya orang tuh mendefinisikan kita tuh teman-teman beneran atau enggak gitu ya, true friends atau enggak, itu tuh ketika kita misalkan nggak ketemu berapa lama atau nggak ngomong berapa lama, tapi begitu kita ketemu tuh nggak ada awkwardness gitu loh, kayak yang tadi Manisa bilang. Iya. Gitu. Dan gue pikir bener juga ya gitu kan. Walaupun menurut gue, ini pandangan gue nih Mbak, walaupun menurut gue terlepas dari semua itu, kalau emang beneran kita tuh temenan dan punya niat buat maintain, menurut gue tuh pertemanan tuh tetap harus ada effort sih. Iya benar. Dua pihak ya. effort, maksudnya effort gimana? Effort kayak, ya karena sekarang gini ya, kan namanya teknologi tuh dibilang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, kan gitu ya, harusnya. Oke. Ya kan, jadi terkadang menurut gue, kalau misalnya kita udah punya grup nih, let's say grup kayak grup WA nih, nah grup WA gitu kan, sometimes ya udah interaksi tuh terbatas di situ aja gitu loh, dan itu tuh udah dihitung sebagai kita keep in touch gitu misalnya gitu, atau misalnya sekedar ini yang gue paling, ini pet peeve gue sih yang paling gue kesel, atau sekedar lihat
Gue suka dapat istilah baru dari dia. Apa? pet peeve. Jadi kayak yang gengges lah menurut gue. Ketika kita mendefinisikan, misalnya gue liat story lo nih mbak, gitu, oh si mbaknya lagi ini, itu gue udah kayak gue tahu nih dia lagi ngapain. Udah terupdate. Ya effort dong kalau emang lo pengen ini, gue bakal WA mbak lo lagi sibuk apa, how are you gitu loh, gitu. Makanya gue bilang teknologi tuh ya ada, menurut gue sih ada dalam memaintain pertemanan tuh ada ini ya. Makanya seiring dengan teknologi itu menurut gue kita juga harus effort itu 200 kali lebih banyak gitu loh kalau emang mau menjaga pertemanan di luar batasan hanya sekedar update Adanya gitu. teknologi kata Bu Menteri. Bener. Apalagi di Jakarta, kayak misalnya Drew bela-belain ketemu kita di Bogor gitu kak. Dia dari Bogor. Itu bensin gue bisa berapa juta setiap ketemu. Bener. Digantikan dengan lebih besar lagi. Iya. Ternyata Drew tuh ini ya, contoh paling nyata effort Bener. Iya. Apalagi kita Balik lagi karena bener. butuh duit. Kalau ketemu kalian tuh intinya tuh duit gitu. Ya anggap investasi lah bensin gue. Ditambah makin kita tua makin banyak kesibukan ya mbak ya. Ada pekerjaan lah, keluarga apa segala. Kalau kita menyempatkan aja itu berarti udah luar biasa banget sih menurut gue. Itu harus lebih bisa kita appreciate lah. Lu Gitu. pernah jadi yang pengalaman kehilangan teman baru gue doang nih kayaknya di sini. Gue juga. Lu juga pernah kehilangan teman? Pernah. Kalau gue kehilangan teman pada saat dia nikah. Banyak temen gue, begitu mereka sudah menikah, yes gue paham, prioritas hidupnya sudah shifting, sudah berganti. Jadinya adalah suami, apalagi kalau udah punya anak, keluarga suami, itu sudah berubah. Sehingga kita temen tuh udah tergeser jauh sekali. Tapi gue tuh mengalami tergesernya sangat jauh sampai gue dilupakan. Dan saat gue reach out, makanya gue tadi denger lo effort, iya sih saat gue reach out, mungkin karena gue pahamin gue yang masih lajang, gue yang datengin, karena mungkin baggage-nya gue tidak sebanyak mereka yang sudah menikah itu. Mereka juga kayak bilang, ada kata-kata yang nyakitin gue seperti itu. Ya lu sih enak, lo kan masih lajang, nggak ada bebannya kayak gue. Gue tuh sampai yang, wow, effort gue digituin ya udahlah. Ya waktu itu gue tidak tahu istilahnya effort ya, cuman gue cuma ngerasa oke, gue paham. Ya udah nggak bisa lagi. Itu momen gue langsung bilang wow. Jadi kalau ada dapat undangan pernikahan dari teman-teman gue, kadang-kadang gue ngerasain ya siap kehilangan temennya gue. Bener juga ya. Terus apalagi kalau ntar ngelahirin. Nanti kembali lagi anaknya udah umur 17 tahun baru kembali lagi. Bisa jadi. Atau dia pertemanannya sudah berubah menjadi dengan sesama orang tua murid mungkin. Betul. Karena atau sometimes gue ngerasa ini, apa karena gue masih lajang jadi dianggap lo nggak akan ngerti bahan pembicaraan gue, lo nggak akan paham fase hidup gue. Tapi berarti itu bukan, mungkin sebenarnya bukan temen yang benar-benar temennya. Kalau misalnya yang benar-benar temen, nggak tahu kalau menurut gue ya. Balik lagi ke definisi itu tadi sih mbak, effort. Kalau misalnya emang beneran teman, kayaknya iya kan? Dia yang pasti mau- akan gimana Betul. caranya gitu loh. Iya. Kayak Kalau misalnya ada apa? waktu weekend gitu kan. Ya kan lu tahu mungkin kalau ya mungkin banyaknya buat keluarga gitu kalau ada yang berkeluarga. Tapi kalau misalnya dia memang effort dan kayak kangen pengen ngobrol sama temennya gitu kan, dia pasti gimana caranya gue Bisa lah ya harusnya ya. Bukan malah menganggap iya. Lo nggak ngerti. Lo tuh nggak ngerti. iya. Gue mau belajar actingnya. Iya ya sinetron dari Anya 90-an bagus. Asli. Sinetron 90-an. Lelisa Gita. Bisa kita. Karena tuh sering masak. Nih, dan lu tahu lagi. Tahu dong. Gue enggak loh. Siapa? Lah dia bahkan nggak tahu. Katanya kita sinetron masih seminggu sekali dulu tayangnya. Lelisa Gita Lelisa antagonis Gita. tapi dia. Iya. Gue browsing Ya udah nanti silakan di Google aja ya. Coba ada di sini fotonya. Bener-bener. Iya. Tadi yang mbaknya bilang, maksudnya banyak pernah kehilangan gara-gara temannya menikah nih gitu ya. Yang walaupun mungkin dari POV-nya beliau temen lo maksudnya mbak, bahwa oh sekarang prioritas hidup gue udah bergeser gitu ya. Mungkin banyak sih orang-orang kayak gitu ya. Oh sekarang priority hidup gue tuh di suami misalkan atau keluarga.
terus anak gitu ya, segala macam lah, pekerjaan dan lain-lain gitu. Tapi mungkin itu karena, menurut lo gimana Mbak? Mungkin nggak itu karena orang-orang tuh belum tahu sebenarnya tuh pentingnya punya meaningful friendship untuk hidup kita tuh apa gitu. Nanti ke depannya in the long term. Lo tuh gimana Mbak? Lu deh yang udah pernah masuk fase itu, kan gue dianggap outsider, dianggap belum pernah masuk ke masalah hidup itu. Oh, gue karena menurut gue setiap orang maupun itu fasenya itu menikah punya anak ataupun ya belum menikah punya anak, itu hanya fase gitu loh. Jadi kalau kayak emang temen lo bener-bener temen, ya fase apapun ya udah nggak usah apa ya, kayak kan nggak sering banget juga nih kalau misal udah ya pasti lo kita tahu lah yang udah punya ekor mau ketemuan tahu-tahu anaknya ternyata lesnya dibatalin, ternyata dia nggak sekolah hari ini gitu or whatever, kan biasanya juga dibawa aja dan kayaknya teman ya udah kayak sorry ya, gue sering juga kok misalnya mau ketemuannya sama teman tahu-tahu mbaknya biasa lah ya, drama mbaknya tiba-tiba pulang hari itu. Ya udah hari itu dia bawa deh anaknya dua-duanya ngopi. Ya udah kita as a friend juga yang ngerti-ngerti aja sih. Ya Tapi udah, lo pernah tapi ketemu dan akhirnya ngobrol-ngobrol have fun, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi lo pernah ngerasa patah hati gitu nggak sih kehilangan teman? Maksudnya kayak selama ini kan kayak patah hati itu kayak Milik pasangan aja relationship ya. aja gitu ya. Ya itu tadi yang kayak di video. Heartbreak tuh ternyata bukan cuma relationship, ada heartbreak yang lebih sedih lagi gitu, kehilangan pertemanan. Kayak lo ngerasa patah hati tapi lo kehilangan teman gitu. Lo pernah ada yang sampai kayak gitu nggak sih? Wah, kan Mbak. Nanti dia nangis lo lagi. memancing, gue juga terpancing nih nanti. Aduh. Soalnya kalau gue kenapa gue nggak ada ya? Ya bagus dong. Bagus dong, Mbak. Bagus dong. Bagus. Kalau gue berbeda. Apa karena gue nggak punya teman ya? Mungkin Mbak, kalau Mbaknya nih Jangan-jangan. ada di satu stage terus Jangan temannya nih, gua dulu, gua udah mau temannya netes meninggalkan nih. stage-nya menjadi dia menikah berkeluarga gitu ya. Kalau gue dulu kita sama-sama menikah berkeluarga di around the same time lah. Temen kuliah gue ini dulu kita deket banget, gue sampai kenal banget sama keluarganya, sampai nginep-nginepan. Udah kayak saudara gue bilang ya, udah kayak saudara. Terus tiba-tiba dia menikah, terus dia ini divorce. Nah, dan sedihnya gue, patah hatinya gue, bahkan gue tuh tahu dia divorce bukan dari dia sendiri. Jadi dia tiba-tiba ngilang. Tapi itu sahabat lo kayak lo Sahabat deket ya. Terus dia tuh tiba-tiba ngilang, lost contact gue. Pokoknya gue WA tuh maksudnya masih centang dua segala macam. Artinya gue nggak di block or anything like that. Cuman memang nggak direspon gitu loh. Lama menghilang sampai akhirnya gue dengar dari mutual friend kita bahwa udah pisah gitu loh, dia divorce gitu loh. Nah, heartbreaknya gue itu bukan karena apa-apa ya, tapi kayak apakah kok bisa dia sampai berpikir circumstances-nya dia, kondisi dia yang sudah berpisah itu akan merubah Pertemanan. cara pandang gue terhadap dia, dinamika kita berdua itu kayak ini. Dan sampai sekarang sadly gue belum reconnect lagi sampai sekarang gitu. Sedih sih. Kalau gitu, kalau nanya aneh nggak ya, Nin? Karena kayak udah tiba-tiba, kelamaan nih Mbak menurut Iya. gue, dan terlalu awkward gitu. Dan beberapa gue tuh kan ini kan udah mungkin 5-7 tahunan ya, udah rada lama lah berpisahnya gitu loh. Terus maksudnya di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat gue tuh masih mencoba reach out gitu. Terus sampai kemudian sekarang dia remarry, punya anak lagi gitu tuh. Gue mantau sih gitu, cuman untuk memulai pembicaraan itu mungkin guenya juga awkward karena udah kelamaan, dan di satu sisi gue takut dapat cold shoulder lagi nggak direspon, mungkin dari dianya juga awkward juga buat ngebalas gitu. Jadi ya tapi I wish her well sih, tapi sedih aja gitu. Lo gimana nya? Kebetulan karena karakter kita hampir sama, yaitu kita cukup komunikatif dalam menjelaskan perasaan. Jadi waktu gue kehilangan dia ngomong fair. Gue tidak bisa lagi ngelanjutin intensitas pertemanan kita kayak dulu.
dia ngomong fair gitu loh. Oh, diomongin ya? Karena gue ngejar sih. Oke. Kayak what's wrong with you? Yes, Iya, karena iya, gue iya, dan iya. gue tipikal orang kan kalau ngejar tuh nanya, kalau emang gue ada salah omongin, so I know di mana gue bisa menempatkan posisi gue gitu loh. Apa masalahnya? Is it my fault atau you just had enough? Kayak hubungan pacaran ya. Tapi emang begitu. Bahkan rasanya tapi jujur rasanya kehilangan teman mungkin tidak seperih saat kita kehilangan pasangan pertama kali, tapi itu kayak long run sekian tahun pun gue kalau inget tuh masih Move on-nya lebih susah ya? Iya ya. bahkan kayak momen-momen kayak contoh sesederhana ya, gue lagi makan sesuatu dan gue tau tuh makanan favorit dia, tuh gue bisa Ya inget sedih. gitu ya, oh gitu ya, heeh. Terus gue inget kayak oh my god, terus apalagi dulu kita punya usaha bersama gitu, terus gue lagi bahas terus inget iya dulu gue punya usaha gitu, terus gue inget lagi gimana perjalanan kita apa, gue nonton film gue masih inget oh ini gaya ini nih dia suka banget dan dia masih berada dalam posisi tuh kayak the first person yang gue pengen kasih tahu kalau ada sesuatu dalam hidup gue. Ternyata nggak cuma diputusin pacar ya, bisa Aduh juga pacar masih diputusin. bisa ini deh. Bisa juga diputusin sahabat gitu ya. Aduh Bo, itu rasanya gini karena lebih gini, pacar bisa silih berganti tapi ini dia jalan hidup gue tuh di dia gitu loh. Apa hal yang tidak bisa gue ungkapkan ke pasangan gue, dia duluan yang tahu. And suddenly gue hilang, wingman gue tuh, ya wing girl gue lah itu hilang. Nah, Drew, gue tadi balik lagi ya ke tadi tuh, nih orang prioritas bergeser nih kan. Ada yang mungkin sekarang nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah pasangan, udah anak, mungkin belum ada mertua, ipar dan lain-lain ya, atau pekerjaan gitu. Nah itu balik lagi, menurut tuh seberapa pentingnya sih itu punya meaningful friendship buat kita ini nanti, terutama cewek-cewek ya, untuk selama hidup kita nanti long term tuh menurut lo sendiri seberapa penting? Mungkin kan orang beda-beda nih, ada yang nggak penting, nggak terlalu penting mungkin Yang penting gue ada dibandingkan family gue, dibandingkan anak sama suami gue nih yang akan membersamai gue sampai akhir hayat, let's say kayak gitu. Kalau POV lo kayak gimana, Drew? Karena kan terbukti ini lo masih berteman nih, maksudnya masih aktif ini gitu, gimana? Enggak deh. Bentar lagi sih kalau terus kayak begini kayaknya. I love you Drew. Gue butuh banget sih kalau gue butuh banget sih. Maksudnya kadang kayak gue, maksudnya nggak, tadi kan kita ngomongin patah hatinya ya, dari lo, dari Anya gitu kalau misalnya. Kalau gue tuh lebih ke terharunya gitu loh, gue punya temen. Kadang kayak lo tau lah kalau misalnya gue lagi Jakarta terus kayak gue balik ke Bogor gitu kan, kayak misal gue menemukan sesuatu di jalan, you know lah, kayak guys ini kayaknya agak mencurigakan nih driver taksi ini misal kayak gitu. Satu-satu yang kayak apa membuat gue tenang tuh teman-teman gue gitu loh, kayak misalnya Anya suka mana coba Sherlock lo, kayak oh ternyata Sisterhood-nya ya. sisterhood gitu, bukan pacar aja yang lindungin lo, tapi ya sisterhood itu juga. Terus kayak misalnya kalau lagi bisnis kan pasti ada ups and down ya, gitu kan. Terus life juga gitu kan. Terus mungkin beberapa orang kayak mereka bahagia sama pokoknya lo harus punya pacar, harus punya relationship, harus punya gimana gitu kan. Tapi ada juga orang yang mungkin kalau gue tipenya kayak gue suka berteman dan gue ngerasa dengan gue punya teman aja, gue tuh kayak bahagia banget gitu loh. Karena Lo udah ngerasa fulfilled lah ya. gitu. Jadi kayak bukan cuman relationship tanda kutip Romantic relationship aja yang bisa bikin lo bahagia, tapi kayak romantic relationship with your friends juga itu happy sih, dan gue ngerasa butuh banget sih. Nggak tahu gue hidup gue nggak ada temen kayak gimana, karena gue banyak dibantu sama temen men. Pada saat ya you know bisnis lo nggak ada, nggak akan segini guys. Nggak akan segini guys. Aku cuma remeh-remeh. Nggak boleh nyebut merek, gue langsung remeh-remeh. Gue ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong merek, Bo, kain lo wanginya enak banget deh. By the Iya way, deh, jadi tadi gue plug-in. lagi udah mau nangis, baunya enak. Ini lo semprotin parfum. Oke, jadi inilah salah satu manfaat punya pertemanan ya. Tanpa disuruh sudah dipromosikan. Ya, dan maksudnya dari pengalaman hidup gue juga, itu tuh orang-orang yang dukung bisnis kita tuh banyak dari temen loh ya, walaupun nggak semuanya, tapi maksudnya mereka genuine lah.
Anyway, oke, jadi nih Makin gue gosok makin baunya lagi aromanya. Iya, aroma bener. Iya, aromanya kayak betul. Ini Permen produk mint. dari brand gue nih, guys, DS Modest namanya. Sebenarnya itu cuma kasih ada logonya di situ ya. oh iya. Serinya sebetulnya namanya Worry Free Hijab. Kenapa Worry Free Hijab? Karena nggak perlu khawatir nih, nggak perlu khawatir bau, nggak perlu khawatir panas. Karena ini dia ada treatment chemicalnya yang bikin dia ini worry free. Air Cool Text. Air Cool Text. Air Cool Text tuh artinya Udara. jadi lo kalau pakai hijab Ada ya AC-nya, ada AC-nya. guys, apalagi di negara tropis, pasti kan gerah tuh orang-orang. Jadi ini kita punya teknologi namanya Air Cool Text, jadi sirkulasi udara lebih bagus. Terus ada fragrant teknologi, makanya kenapa ketika ya makanya wangi. Terus tuh sampai pencucian 20 kali. Oh, jadi bukan karena nih baru atau apa gitu sampai 20 kali Enggak, masih ada. sebenarnya. Tapi udah lu semprotin parfum kan ini sebelum dijual? Enggak, bunda. Aneh juga kalau ini, maksudnya makin kok digosok Tapi makin ini masih keluar. kayak magic loh buat gue ya. Kayak digosok tuh, Bener nggak digosok sih? tuh malah keluar aroma Iya, ya. soalnya makin diginiin tuh makin enak. Ini kalau digosok bisa keluar Seger. duit juga nggak? Gak sangka langsung jin. Duit keluarin kok. Oh, ada berapa warna? Ini ada 10, tapi kita baru launching 5 warna baru. Magic. Iya, tolong ya warna-warna winternya dibanyakin ya Bu Baik. ya. Iya dong, saya winter, kita Ini- berdua winter soalnya Yes. ya. Ini bukan winter ya, ini warna drew nih. Buat Iya, gue ini ini warnanya kayak drew. pilot nggak sih? Maksudnya kayak gue Hah, pilot? Maksudnya kayak pertama gitu nggak sih? Gue nggak pernah nemu loh. Karena gua nggak pakai hijab, gua nggak ngeh ya. Emang ini Setahu gue sih baru kita ya yang pakai teknologi ini. Iya, Correct me iya. if I'm wrong. emang pemilik bisnis tuh mesti punya pengalaman pribadinya dimasukkan ke dalam produknya ya. Cut blocking, Iya. Aduh, ya ampun, tapi beneran loh. Iya, Enak banget loh. kayak sulap beneran. Dari tadi gue Soalnya bumbunya enak. kan terus kan aneh diginiin terus kok tambah wangi. Iya bener. Gitu. Dan ini buat cewek-cewek yang pakai hijab itu biasanya keluhannya nih susah dibentuk ya. Jadi Iya. ini no worries, bisa tegak paripurna. Gue pakai begini nggak menyalahkan cara penggunaan. Enggak, apa-apa. aman. Ya gue juga gini nggak apa-apa kan. Enggak, aman, Oke, aman. General kok bisa dipakai. Jadi nggak harus, Iya. walaupun judulnya hijab masih boleh kan? Masih ya kayak gue boleh, menutupin masih boleh. belahan kaki ya. Kayak gue kayak shell gitu kan. Yes. Ya, inilah Iya, makanya. gunanya kita punya teman-teman guys. Sebenarnya. Ya, cuma- saling support. Kita balik lagi ke topik tadi. Kok kalau Drew ngerasa sisterhood-nya. Kalau buat lo nih Mbak, Nah, menurut lo apa nih? Untuk long term kenapa sih cewek tuh harus punya teman-teman yang bener-bener temen lo ya? Karena teman tuh kan ada Iya, banyak iya, jenis iya. ya. Iya. Nah, meaningful friendship menurut lo gimana Mbak? Bukan teman laki mesra loh. Udah lewat kalau gue dulu. Kayaknya dia. Kayaknya menutup diri, biasanya kalau menutup diri tuh makin deras dorongannya. kayaknya pertanyaannya maksudnya ke situ tuh. Kalau gue mah udah Enggak, gue masih tahan diri. Gimana ya? Oke. Ya, gimana Gue Mbak? akan beralih ke sini ya. Coba Apa pentingnya coba Mbak? coba ya, coba. Oke. Gue jujur aja, dulu gue nggak terlalu effort sih temenan. Soalnya nggak kepikiran. Kayak nggak temenan. Nggak Tapi kepikiran, maksudnya nggak nggak mikirin nggak detail kepikiran gitu. effortnya. Nggak kepikiran effort kan tadi lagi ngomongin effort kan. Kayak ya udah ya kan kalau lebih effort tuh kayak pacaran, effort ya dong. Ya, Kayak ya. deh ke level berikutnya, oh mau kawin, oh ya effort lah gitu ya apapun. Dan menikah pun juga kan kayak, oh gimana nih ya pasangan suami istri harusnya gimana ya kan gue harus Yes. begini begitu. Tapi kalau temen tuh nggak pernah mikirin, oh gue harus effort apa ya, oh gue harus be there sejauh apa ya gitu. Makanya Kayak- waktu kehilangan sakit banget. Iya. Kalau gue bersyukur banget di tengah kepatah hatian gue yang masih berlangsung ini ternyata gue bisa mendapatkan teman baru. Karena dulu nyokap gue menasehati gue atau menceritakan berbagi bahwa semakin kamu tua untuk mendapatkan teman lagi itu susah. Susah banget. And suddenly I met you guys. Girls. Itu karena kalau dipikir kita itu mulai berteman 2 tahun? Dua Dua tahunan. tahunan Dua lah ya. tahunan lah ya. Dua tahunan ya. Mhm. Dalam Gak berasa ya?
Ya, dalam kesempatan yang menurut gue agak ajaib. Kita ini dipertemukan dalam sebuah komunitas perempuan. Yang dimana bukan kita dalam satu acara kita saling kenal gitu, enggak. Kita masuk ke dalam grup mentoring, waktu itu ya kita sebutnya grupnya mentoring ya. Dan itu dipilihkan oleh pihak Stellar, komunitas kita itu, untuk disatukan. Jadi kita itu berkenalan di satu hari, totally stranger, ketemu di satu meja, Saling kenalan, ya udah berlanjut sampai sekarang. Dulu aja ceritanya yang beda. Karena Tapi itu pun juga bukan kebetulan. Iya, ajaib lagi. Bukan kebetulan Kehadiran lo tuh menurut ajaib. gue. Iya, kayak gue tuh kayak di circle yang berbeda gitu, tiba-tiba ditarik ke dalam kelompoknya kita. dan gue ngerasa juga sih pada saat itu kayak gue tuh lagi berada dalam salah satu titik terendah dalam hidup gitu ya. At that time, serius? Iya, maksudnya kayak gue bisa nggak ya ngelakuin ini gitu. Terus tiba-tiba kayak Bro, teman kita Mutiara itu Muti, kapan-kapan main sini ya Mut ya. ikut deh sama geng kita. Gue kayak serius, iya anaknya estetik. Terus tiba-tiba terus gue yang kayak ketemu kalian gitu, set langsung nempel gitu kayak perangko ya, nggak bisa perangko, tua banget ya gue. Nah, sadar juga dia. Iya, sadar nggak muda-muda banget ya. Susah di lepas. Terus jujur sih gue sampai sekarang kayak masih terima kasih lah. Gue banyak banyak tangan Tuhan sih di hidup gue ya. I don't know why. Cute. Jadi ini sih, maksudnya kayak bener deh energi. Ya nggak tahu juga sih. Kayak banyak. Kadang kita dipertemukan sama temen tuh kayak tangan Tuhan gitu sih kalau gue nggak tahu kalian. I don't know. Jadi buat teman-teman. Ini ada uang kayak buat ngotot. Tapi memang ini mungkin sedikit pesan juga. Kita kan tidak tahu di luar sana siapa yang merasakan kehilangan teman. Seperti yang kita pernah alami ini atau mendapatkan teman baru. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita hanyut terlalu lama. Ini pengalaman gue. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa kok menemukan teman baru. Teman yang mungkin energinya udah lebih selaras dengan kita pada saat fase hidup itu. Benar. Karena mungkin teman kita yang lama, ya dia cocok di era itu. Frekuensinya sudah berbeda. Hmm, it's berbeda. okay. Let's open gitu. Jangan langsung menutup diri. Karena kan ada timbul rasa, gue juga ada timbul rasa takut. Aduh, gue takut lagi akrab-akrabnya nih, terus akan kehilangan lagi. Karena itu rasanya tuh nggak pernah enaknya, nggak pernah berhenti gitu loh. Apalagi kehilangan selamanya. Itu dia. Dan Pernah ngerasain kan? temen Udah, jangan cerita, jangan cerita. jangan sedih-sedih. Tapi kayaknya ya, gue ntar. dolar. Dolar biar nyambung. Saya kan kehilangan temen gue Hilbram Dunar Yes. kan. Oh, it's kalau gue dalam posisi Anya gitu ya. Iya. Halo Jangan sedih-sedih dong. Jangan sedih-sedih, jangan Lu sedih-sedih. selalu punya kita untuk Oh, thank you. Iya. Thank you. selalu punya kita buat begini-begini. Apapun itu definisinya begini-begini. Lu tuh bukan apa yang lucu, kata-kata lu tuh selalu lucu tau gak? Miss. Ya udah begini-begini udah paham lah ya. Tadi yang Mbaknya bilang mungkin teman kita pada saat itu yang mungkin sekarang sudah drifting apart gitu ya, karena frekuensi berbeda, ada perubahan priority dalam hidup segala macam, ada bisa dipisahkan jarak dan lain. Tapi untuk kita ini dengan POV kita kan POV kita umur 20-an sama 30 40-an beda-beda nih pasti. Pasti kalau kita flashback 10 tahun lalu kayak banyak kok gue bego banget ya gitu, atau banyak hal-hal konyol gitulah kayak gitu. Nah, kalau misalnya buat yang di usia kita sekarang ini dan ke depannya, sebenarnya pertemanan seperti apa sih yang kita cari, atau pertemanan seperti apa yang pengen kita punya? Lu gimana, Mbak? Boleh nggak diibaratkan film, Boleh, serial boleh. atau apa? Boleh. Gue pengen Sex and the City loh. Gue juga. Wah, kata Dita sama banget. In terms, oke, ini mungkin kalau Gen Z sama Gen Alpha kalau kebetulan akan nyangkut direpresentasikan dulu. Sex and the City. Bener-bener nonton Sex and the Itu City. ya kita. Dulu ada serial di nontonnya HBO. Twilight. Oh, itu Twilight Kenapa, Mbak? Kenapa Sex and the City? Kenapa coba? Kalau dari lo dulu, dari point sisi of view lo apanya nih? kenapa? Soalnya gue lately tuh emang abis gue nonton lagi. Gara-gara kehabisan film seri anyway. Tapi soalnya itu tuh
ya ada hal-hal yang udah menurut gue udah nggak terlalu relevan lagi sih. Tahun 90-an Tapi yang tadi kita bahas tentang effort berteman itu, itu tuh ada di situ. Terus gue tuh berpikir ini tuh di film aja atau memang sebenarnya in gue real bisa life sih bisa. kayak gini sama teman-teman gue gitu. Soalnya gue jujur aja, gue di seumur umur pertemanan gue nggak pernah segitu effortnya tuh untuk Lo mau bikin gue ngejalanin. sirik atau apa sih? Iya, soalnya gue nggak pernah kayak Segitu enaknya. yang ya kan kalau di ceritanya tuh kayak seminggu sekali harus ketemu. Oh, yang di makan sisi siang. situnya. Iya, kayak bener-bener kayak gitu banget gitu. Gue Terus kayak roaming gitu ya. Gua masih Jadi gini. Nanti kita nonton sambil makan siang. Sedikit pengantar aja, Sex and the City itu tadi Ani udah bilang ini serial di HBO tahun 90-an. Iya. Masih bisa diputar, dinonton ulang di beberapa channel berbayar itu. Kalau gue baru lahir ya itu kayaknya. Jangan-jangan rumah TK. Ya Allah, tahan emosi. Ya pada saat itu sebaiknya lu jangan nonton sih. Enggak, itu belum boleh tuh. Tapi di situ orang selalu berpikir ini mengenai para perempuan-perempuan liar kalau di dalam situ ceritanya. Karena tentang membahas mengenai bagaimana hubungan pria dengan wanita, wanita dengan pria, bagaimana mengejar mimpi untuk memiliki pasangan. Tapi yang membuat gue menarik adalah si 4 karakter di dalam serial itu. Si Carrie sebagai tokoh utama, Samantha yang paling dibicarain orang, the bitch in the gang. Terus ada Miranda, the lawyer yang sangat logik. Terus ada yang penuh dengan mimpi yang feminim banget, Charlotte. Dan bagaimana mereka mengisi satu sama lain sambil memberikan point of view dan itu di situ effortnya tuh luar biasa. And gue tuh kangen pertemanan gitu karena gue nggak ngerasakan atmosfer pertemanan seperti itu di kalangan muda sekarang. Mungkin karena kemudahan teknologi kali ya. Iya, dulu aja tuh di serial itu handphone masih hal yang baru, masih ngeflip. Bener, aku kemarin kita kan pakai landline. Iya, masih pakai line, pakai message. Ini Sex and the City yang tahun 90-an, bukan yang remake-nya yang season 1, season 2. Ini bukan ya guys, bukan yang Just Like That, bukan. Bukan, Itu dari bukan 50-an, Just Like beda. That. Bukan, ini yang benar-benar real tahun 90-annya. Kalau gue, ini ada yang suka drakor. Drakor lagi nih referensi yang ada susah buat gue nih, oke. serial, ini cukup legend sih, namanya Reply 1988. Oh iya. Tapi ini bener suka. Bagus kan Mbak? Bagus 3 kali. Bagus banget. Oke, ini kayak referensi buat Anda yang bukan penonton drakor kayak gue, mungkin bisa ini jadi referensi. Kalau gue selalu cross lah. Mereka Semuanya childhood gue tonton friends. kayaknya. Mereka childhood friends tinggal di satu komplek, orang tuanya juga saling kenal dengan dinamika keluarga dan latar belakang ekonomi yang beda-beda gitu ya. Tapi yang gue bisa ambil dari situ tuh adalah betapa genuine-nya mereka dan mereka tuh no judgment gitu loh. Gitu, itu bagus banget sih sampai kayak gini ya harusnya tuh Keywordsnya dari Bu pertemanan. Menteri, genuine. Genuine, bener, genuine. Kayaknya sejak episode pertama dia kan jadi Bu Menteri kita terus ya. Bener, tapi karena makin kita tuh dewasa ya, gue nggak mau bilang tua nih. Makin kita mature, kayaknya nyari kalau dapat teman baru tuh selalu ada in the back of our mind, genuine gak sih nih orang gitu loh. Beda kayak kita waktu dulu, dia kan udah kenal gue dari zaman dulu gitu. Jadi genuine itu kan. Iya benar. Bertiga genuine kan sama gue. Enggak sih. Gue pengen endorse gratis juga enak aja. Hidup gue. Tapi setidaknya fair lah ngomongnya. Kalau nggak genuine kagak akan masuk nih energinya. Oke. Iya itu genuine sih. Gue banyak juga dengar dari teman-teman gue sih, apalagi yang udah CEO top company yang kayak bisnisnya udah gede banget gitu. Terus kayak gue bisa lihat Drew genuine atau enggak nih orang. Jadi kayak itu yang mereka cari men. Karena susah pada Karena when things are good, everyone wants to be your friend. Yes. Gitu. Iya loh. benar sih. Iya kan? When Iya. things are good, everyone wants to be your friend. Tapi yang bisa nemenin lo pas lagi sulit-sulit. nah itu betul. One of those kinds. Oke. Gue juga suka pertemanan friends loh. Itu Friends juga bagus. Walaupun mereka kadang-kadang suka ada ya mungkin Ya. shady yang mungkin kalau bystander lawan anak jenis. zaman sekarang tuh kayak wah this is toxic gitu Ya, kan. iya, Cuman iya, pada iya. saat itu tuh cukup ikonik lah. Iya. Friendshipnya mereka gitu. Iya loh, real friends. Ada serial apa lagi ya? yang friend. Timeless. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih komen ya, ada nggak sih ideal friendship Ya. dalam tanda kutip ya yang bisa dilihat dari movie atau
TV series favorit kalian? Iya ya, sharing dong, tulis di komen. Karena terkadang nih kalau lagi momentum kayak gini kan agak ya dangkal ya. Cuma dapetnya preferensinya segitu aja gitu. Tapi kan kalau kita sharing di sini mungkin bisa kembali menginspirasi dan membangkitkan energi, terutama bagi Anda yang sudah pernah kehilangan teman. Dan biasanya seperti pengalaman kita, energi yang dimiliki itu bisa menarik orang-orang dengan energi yang serupa. Jadi gue mungkin bersyukurnya adalah ketemu kalian 2 tahun yang lalu. Pada saat itu gue sudah mulai recovery dari griefnya gue kali ya. Akhirnya ketarik lah dengan kalian. Griefnya karena kehilangan temen. Terus akhirnya ketemulah dengan kalian. Jodoh jangan-jangannya. Tapi bener, pertemanannya juga jodoh sih. Iya, jangan-jangan itu jodoh sebenarnya. Betul. Iya. Gue belum siap, dada gue lagi masih bahaya. Nafasnya gue. Oke. Ya bener. Sebagai penutup nih, gue mulai dari lo deh, Drew. Menurut lo kalau lo Kalau ditunjuk dia udah kayak soal kayak ini ya, kayak lagi debat ini capres cawapres. Drew, serius nih buat closing, kalau lo bisa ngasih tips nih pertemanan di usia matang, satu hal yang lo cari dan satu hal yang lo hindari, apa? Quality dalam pertemanan. yang gue cari Berat juga ya pertanyaan. Iya bener ya. Genuine. Yang lo hindari apa? kompetisi. Oh bener tuh. Aduh nih satu itu bener, episode lagi ini. Bener. Itu ada masalah dengan pertemanan perempuan dan kompetisi itu. Aduh. Bener itu topik lain lagi Nanti tuh. ya episode berikutnya Bener, yang ngerasain kan ya punya teman perempuan cuman kompetisinya itu loh. Aduh bener deh ya ampun. Banyak. Alah, Apa yang lo cari, apa yang lo hindari, Mbak? gue mencari long run, teman maraton bareng. I wanna have someone to share my story with In the long run. in a long run. Yang lo hindari apa, Mbak? Teman yang suka pinjam duit. Gini, oke, pinjam duit sebenarnya memang kalau digeneralkan ya. Tapi kalau misalnya kayak kita nih bersama, bukan pinjam duit tapi membangun usaha bersama. Nah, itu gue lebih oke. Itu topik lain lagi tuh. Iya, bener. Teman dan bisnis. Iya, tapi gimana Apa ya? yang lo hindarin, Mbak? Apa yang boleh ke dia dulu nggak? Gue belum kepikiran Oke, nih. nanti kita share kalau backnya Aku apa, lagi Mbak? mikir juga. Sebenarnya udah terjawab sih sama Drew, tapi tuh apa ya? Kayaknya genuine. Lu jangan copy paste gitu kalau nggak. Oh iya. Tunggu tadi. Kayaknya yang nggak ribet aja deh. Low maintenance. Ya kadang high maintenance, low maintenance nggak apa-apa juga sih. Nggak ribetnya masalah. dalam konteks apa nih, Mbak? Nggak ribet kalau misalnya udah janjian, tahu-tahu ya biasalah. Ya, namanya nggak baper lah ibu-ibu ya. Aduh ternyata Mbak lagi nggak ada, nggak jadi, tahu-tahu batalin dadakan belakangan. Itu tuh kayak gue nggak usah kayak khawatir, aduh dia marah nggak ya sama gue, aduh gue ini nggak ya gitu loh. Kayak gue tahu, Iya, paham. ngerti nggak sih kayak gue tahu gue ngebatalin last minute pun dia akan ngerti 100%. Gue nggak usah mikirin dan nggak mikirin nanti malam sebelum tidur jadi nggak bisa tidur. Oh gue tahu apa yang judgmental. Wah. Bener banget ya Allah. Betul. Benar. Iya. Kadang dia receh, kadang Begitu dapat dalam ya. Enggak, soalnya kadang bisa dilihat kayak misalnya mungkin kita nggak tahu dia ngejudge kita kan pasti di belakang. Bener nggak sih? Benar. Tapi kalau misalnya, ya kan nggak mungkin lah di depan kita. Tapi kalau misalnya lo bisa lihat, kan bisa lah kebaca. Kayak, oh dia selalu judgmental sama banyak orang, kan itu biasanya kayak, dia bisa gitu juga nggak ya ke gue? Gue suka mikir gitu. Oke. Udah habis jawaban dijawab sama kalian semua. Ya lu yang harus paling Apa susah yang gue cari adalah menurut gue mutual respect sih. Iya. Menurut gue mutual respect, karena kalau kita ngomongin values, ngomongin pandangan hidup, gaya hidup, itu tuh kan pasti antara kita berempat aja tuh beda-beda. Yang nggak apa-apa, misalnya let's say dalam berumah tangga misalnya, yang nggak apa-apa menurut Mbak Disa, menurut gue apa-apa, ya kan. Dan kadang-kadang kan hal itu kan jadi conversation kita sama berteman ya gitu. Nah,
Tapi kalau misalnya kita didasarkan pertemanan itu sama mutual respect, menurut gue kita akan oke, ya you do you, maksudnya to each their own, you do you, I do me, gitu. Dan itu tidak akan merubah dinamika pertemanan kita gitu loh. Terus habis itu yang gue hindari tadi udah disebutin sama Mbak Nisa sih, yaitu judgmental. Iya. Yang lain dong, nyontek itu. Apa ya? Itu udah gue doang yang suka ngasih pertanyaan susah. udah gue simpen dari ke 1, 2, dulu belum nih. Om Bayan disebut gitu. Gitu sih. Oh, ada deh gue yang gue hindarin minimum effort. Balik lagi ke prinsip gue tadi itu, jangan sampai dengan adanya teknologi gue mau tuh effort gue tuh reciprocal gitu loh. Jadi lu ya Emang Bu Menteri kan? 2029 mau nyalek, persiapan harus dari sekarang. Bu Menteri nih, Gitu. Wali kota bentar lagi. Iya bener. Itu yang gue hindari adalah minimum effort. Karena gue udah pernah tuh mencoba itu ya, menghidupkan kembali sebuah pertemanan, terus effortnya tuh nggak berbalas kayaknya. Sebel banget. Kayak cinta nggak berbalas ya. Iya, jadi kayak gitu tak loh. bersambut. Justru gue pengennya nemu, makin kita tua makin kita apa nih, yang nemu yang maksudnya mau, ya itu karena dia punya mutual respect, maka dia mau ngeluarin effort yang sama gitu sih. Gue gitu. Gimana dengan Anda yang lagi sudah menyaksikan kami ngoceh-ngoceh dari tadi? Mulai dari ngomongin serial atau movie inspired friendship, sampai apa tadi pertanyaan, hal yang lo cari Dan yang kita hindari dalam pertemanan. Ini bagus loh untuk introspeksi diri ke depannya apabila kita, walaupun tidak harus mengalami pengalaman kehilangan teman, tapi kan kita harus mengembangkan diri, menambah teman, menambah networking, apapun judulnya itu, menambah kenalan. Itu bisa menjadi prinsip kita untuk boundaries supaya kita tidak tersakiti sih. Jadi Yes. tahu, ini yang gue hindari. Komennya, siapa tahu bisa mendapatkan inspirasi juga kan, jadi oh iya hal ini mesti dikepikiran, kayak gue tadi nggak kepikiran tuh judgmental. Iya benar, itu nggak enak loh rasanya. Oke. Luar biasa sekali percakapan hari ini, dari mau nangis sampai hilang air mata gua. Kita jumpa lagi ya nanti di table for lainnya. Terus kalau misalnya ada topik-topik yang ingin kita bahas bareng, atau mungkin sesuatu yang masih menusuk di dalam hati, Atau mau sharing pengalaman pribadi. yes, why not? Ya. Go ahead, terus di komen kita ya. Love you all. Bye-bye. Bye.